Ya, halo Mas Satu. Pagi ini kita akan coba mendemonstrasikan eksperimen alat dengan menggunakan VMware Pro. Ya, ini alat yang dikembangkan oleh Institute of HeartMath yang fungsinya adalah untuk mengukur bagaimana koherensi antara jantung kita dengan otak kita. Saya akan share tampilannya seperti di depan. Kemudian di sini ada beberapa menu-menu ya. Nah, ini menu-menu ini biasa dipakai untuk bikin user baru misalnya. Nah, saya pilih sini masuk dulu ya. Oke. Nah, saya itu kemudian saya geser dulu. Saya masuk pada pengukuran di sini. Hmm. Nah, jadi ketika ini dijalankan, di start, ya ada melakukan kalibrasi. Ya, Anda bisa lihat bagaimana si HRV ini membaca matriknya dan dia akan mulai mengukur. Yang kita lakukan adalah kita mempertahankan supaya berada di area hijau. Yang kita lakukan, kita akan mempertahankan supaya area hijau. Nah, di area hijau ini target dan yang berusaha untuk eh, apa namanya, mendapatkan koherensi yang tinggi. Sedangkan rasio koherensi di sini ini ada low, medium, and high. Jadi rasio koherensi ini adalah berfungsi untuk mengetahui seberapa koherensi yang dibentuk oleh diri kita. Oke, ini saya geser lagi ke sini. Oh, oke. Kemudian saya akan mulai melakukan teknik yang disebut dengan shift lift teknik. Teknik ini dikembangkan oleh Institute of HeartMath, di mana teknik ini berusaha untuk melakukan pada rasa dan kemudian membangkitkan vibrasi pada badan. Kita lihat apakah bisa meningkatkan menjadi di area hijau. Saya mulai ya. Ya, cukup. Nah, kita akan apa namanya, lihat pengukuran yang tadi hasil ini ya. Kita buka datanya. Sebentar. Ke sini. Oke. Nah, kita bisa lihat pada posisi di HRV sebelah kiri sini ya. Ini pada 2 menit pertama ketika saya masih ngomong ya. Jadi ketika 2 menit pertama ini ya masih terjadi kondisi fluktuatif. Mungkin ada stres, mungkin karena ngomong, mungkin karena posisi duduknya nggak enak, mungkin karena sebab-sebab lain lah, ya kan? Maka di titik itu kita bisa melihat bagaimana ketidaksinkronan HRV, koherensi ya antara pikiran dan perasaan. Ini dibuktikan dari banyaknya garis-garis merah vertikal ini. Jadi garis-garis merah vertikal ini menunjukkan banyaknya ketidaksinkronan yang terjadi pada saat itu, ya kan? Nah ini banyak nih.
di menit-menit awal-awal ini muncul semua, ya kan? Baru kemudian setelah teknik dimulai, ini 2 menit pertama kan saya masih ngomong. Baru nanti teknik dimulai, ini mulai penyesuaian, ini masih ada sedikit. Setelah itu saya membentuk kestabilan koherensi antara perasaan saya dengan pikiran saya. Saya berdamai dengan pikiran saya. Saya mengkondisikan bagaimana pikiran saya tetap tenang. Saya mengkondisikan pada rasa. Lalu saya menikmati. Terus maka dilihat ini tidak ada garis merah vertikalnya di area manapun setelahnya. Selama kurang lebih 7 menitan lah. Ya kan, 7-8 menit. Jadi kalau start dari 2 menit sampai ke sini ya, itu sampai ke 10 menit, sini kelihatan. Itu kurang lebih sekitar 8 menit saya menciptakan koherensi di badan. Saya menciptakan koherensi di badan. Luar biasa ya. Ya. Nah, kalau misalnya saya lihat jurnalnya, demo koherensi Mas Gunggun. Tanggal 9 2004 jam 11:30. Ya, dan begitu. Ini hanya tambahan saja. Moodnya sekarang saya merasa damai. Nah, peaceful. Oke, terus ya. Nah, kelihatannya simpel, sepele. Tapi ya inilah yang terjadi ketika kita berhasil melakukan koherensi, maka ada banyak hal yang terjadi. Saya menjadi lebih tenang. Kemudian yang tadinya saya mengantuk, sekarang menjadi hilang total ngantuknya. Yang ada adalah saya segar sekali. Dan kita bisa lihat ada banyak sekali variabel koherensinya. Kita bisa lihat juga rata-rata spektrumnya, koherensi rasio tadi sudah ada spektrum average-nya, rata-rata spektrumnya seperti apa. Saya bisa lihat akumulasi koherensinya. Yang kita lihat makin lama mungkin meningkat skor koherensinya. Yang tadi di awal di 2 menit pertama gitu kan. Saya masih ngomong sebelum mulai latihan. Dan ini saya nggak pakai ritme apa-apa. Saya nggak nunjukin ritme apa-apa. Ini belum digabungkan dengan ritme-ritme yang bersifat koherensi sel dan getaran sel. Belum. Ini baru menggunakan teknik yang ada di penelitiannya Institute of HeartMath. Nah, ketika ini dilakukan, maka sesungguhnya kita dapat manfaat besar, seperti penurunan kecemasan sampai lebih dari 30%, kemudian peningkatan fokus sampai hampir 30% dan sebagainya. Kalau misalnya kecemasannya turun, ya kan, stresnya turun, pasti yang naik apa? Imunitas. Orang kanker itu kan dia sering, bukan sering dan pasti mengalami tingkat stres yang tinggi kan. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana cara kita mengkondisikan supaya stres itu menjadi sangat rendah dan ini bisa dilakukan dalam jangka waktu yang panjang dan proven bahasa ini terbukti. Dasar jurnal dari IMF ini sudah lebih dari 500 peer review. Ini nggak main-main, ya kan? Nah maka ketika tekniknya dipraktikkan, nanti kita praktekkan pada saat camp 3 hari. Nanti Anda bisa rasakan betul apa rasanya tenang pada pikiran dan perasaan. Dan ini bukan mada-ada. Ya, ini bukan mada-ada. Gitu. Nah, kita bisa lihat juga ada banyak variabel di sini yang bisa di ya, dianalisa nanti. Nanti saya akan bantu analisa. Nah, itu. Nah, jadi harapannya nanti setiap peserta karena sedikit ya, ininya apa namanya kuotanya, saya memang nggak banyak-banyak karena nanti kita maju satu-satu pesertanya. Mempraktekkan, lalu dievaluasi, dianalisa. Sampai kita sama-sama melihat. Memang kita tahu ketika seorang itu memunculkan sebuah rasa positif, gitu kan. Pertanyaannya adalah eh, gurunya atau yang nonton tahu dari mana kalau pada saat itu dia sedang membangun perasaan positif di badannya atau pikiran positif di badannya, ya kan? Kan sering tuh seseorang tuh ikut meditasi, mungkin di kelas kanker ada setiap hari Jumat ikut meditasi, gitu kan? Tapi pertanyaannya adalah meskipun instrukturnya sudah kasih tahu, Anda lakukan ini, rasakan, Anda bersyukur, memaafkan, dan sebagainya. Instrukturnya tahu dari mana murid itu benar.
Itu pertanyaan sederhana kan. Itu pun dulu dulu menjadi pertanyaan saya begitu, ya kan? Itu dulu menjadi pertanyaan saya. Ketika kemudian saya eh, mengajar orang, lalu orang itu tutup mata di depan saya, merem ketika melakukan sebuah teknik, ya, merem ketika melakukan sebuah teknik. Nah, pertanyaan, tahu dari mana orang itu tekniknya benar? Tahu dari mana dia sedang membangun perasaan positif? Tahu dari mana perasaan dia betul-betul sedang berusaha memaafkan? Tahu dari mana perasaan dia betul-betul sedang senang, gembira, sukacita, loving kindness, dan seterusnya. Ya kan? Bahwa teorinya di mana apa namanya, seseorang bisa disuruh untuk begini dan begitu, ya kan, bisa disuruh untuk berprasangka positif pada Tuhan, berpikir positif, iya betul, tapi kan yang terjadi di badan orang itu cuma merem doang, betul nggak, ya kan, orang itu kan cuma merem doang, saya nggak bisa melihat apa yang terjadi di dalam, tapi dengan alat ini yang memang sudah diriset lebih dari 30 tahun, dipakai oleh banyak ilmuwan, saya jadi bisa tahu Bapak Ibu nggak benar. Bapak Ibu benar di dalam. Saya nggak perlu salah-salahkan nantinya. Saya cukup bilang bahwa oke, dalam hati saya ini berarti dia nggak bisa nih. Kalau saya suruh dia memaafkan, ternyata di eh, koherensinya buruk sekali. Mungkin ada sesuatu di belakang layar dia yang membuat dia tidak bisa memaafkan. Ya kan? Tanpa saya harus menggali dengan pertanyaan-pertanyaan. Kalau saya menggali dengan pertanyaan-pertanyaan, bisa jadi dia merasa nggak enak sama saya. Lalu akhirnya menjawab, ya nggak mas, iya mas, nggak mas, iya mas, gitu kan, bagus mas, gitu kan. Bisa aja seperti itu. Tapi dengan alat ini, nggak bisa bohong. Nah, ini nanti akan didemonstrasikan peserta maju satu-satu. Nanti peserta lain melihat. Nanti maju satu-satu, peserta lain nanti lihat. Bener nggak? Nanti kita lihat bahwa tidak semua rasa positif besar yang didesain seperti appreciation, compassion, gratitude, forgiveness, loving kindness, itu bisa, katakanlah, dipraktekkan dan diterima oleh badan orang yang melakukan itu. Maka harus ada solusinya. Nanti akan dijelaskan bagaimana step by step-nya supaya meskipun Anda terbentur dengan kendala di rasa itu, blocking, memori blocking atau benturan blocking lewat nafas bisa diurai, bisa diurai. Seru ya. Nah, ini teasernya saja. Sampai ketemu di camp 3 hari materi kesucian OMG di Nasir tanggal 14. Belum terlambat bagi Anda yang ingin ikut, masih buka pendaftaran sampai tanggal 12. Kita terbatas saja. Di atas 5 orang jalan, minimal 5 orang jalan, maksimal 10 sampai 15. Setelah itu waktunya akan terlalu panjang untuk melakukan demonstrasi satu persatu, peserta maju evaluasi agak lama. Sampai ketemu di penjelasan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.